Halo sobat ide-ide kita channel, kembali lagi di ide-ide channel yang menginspirasi dan mengapresiasi. Kali ini kita akan membahas tentang bisnis dengan teman, bro. Nah, bisnis dengan teman ini apa sih plus minusnya ya yang bisa terjadi kalau misalkan salah satu pihak dirugikan dan lain-lain. Ya. Mungkin ada kasus ya yang menarik. Enggak. Bisa dijadikan. Emang gimana, bro? Kalau bisnis sama teman tuh gimana sih? Jadi bisnis sama teman itu sebetulnya bisa Bukannya jadi lebih enak gitu karena ya, udah saling kenal gitu. kalau saling menguntungkan, tapi kalau menguntungkan. salah satu pihak ada yang dirugikan pasti ada sesuatu yang merasa dirugikan dan bisa menjadi konflik. Itu. Merugikan tuh kayak gimana aja? Tapi mungkin kita berangkat dari kasus aja, bro. Ya, Berangkat dari kasus gitu. Jadi gua tuh punya temen nih. Temen itu kebetulan dia mau bangun rest area. rest area di Lembang. Nah, pembangunan itu pemborongnya dia ngambil temennya gitu. Kebetulan temennya memang pemborong. Di perjalanannya setelah proses deal gitu, RAB udah turun segala macem, ternyata bermasalah, bro. Uangnya sudah habis, tapi pembangunan baru selesai kurang lebih 70%. Uangnya udah habis, otomatis kan itu jadi bermasalah. Nah, kira-kira kalau gue sebagai pembisnis nih, gue bisa mengkaji kenapa bisa demikian gitu. Biasanya itu dari perencanaan sama pelaksanaan beda. Ada ketimpangan, ada gap. Bisa. Jadi perencanaan sudah tidak hitung-hitungan dari awal, belum clear gitu. Salah RAB-in berarti gitu. Dengan lapangan itu speknya kadang-kadang overspec juga. Jadi ada kelebihan. Nah, itu ada miss di entah dari SDM atau bahan baku dan lain-lain secara teknis. Nah, kalau udah kejadian kayak gitu gimana? Artinya bisnis dengan temen tuh ternyata nggak selalu lancar. Pilihannya ada dua. Pertama siap rugi. Yang kedua siap kehilangan temen kalau mau diurusin gitu ya. Yang kedua pilihannya siap kehilangan silaturahmi dengan teman sendiri. Jadi pelajaran yang bisa diambil walaupun bisnis dengan temen, kita harus tetap profesional. Gitu. Profesional dalam artian yaitu tadi dari harga kita jangan sampai rugi. Ya, walaupun ke temen dia seorang pemborong, tapi tetap kita harus bisa melihat historinya. Dia tuh pemborong itu kira-kira kalau dikasih proyekan dari kita mampu apa enggak gitu. Walaupun itu temen itu seorang pemborong gitu. Justru kalau dengan temen justru kita harus maksimalkan hasil. Ternyata tuntas, setelah dapat cerita dari temenku, temennya ini yang pemborong itu ternyata pemborong yang levelnya masih skala rumahan gitu. Belum profesional. Artinya ya jelas proyeknya lebih ke kedekatan aja. Proyeknya kedekatan. Nah, itu susah kan kalau udah gitu? Susah. Karena yang dibangun awal itu kedekatan dulu, bukan dari segi profesionalisme dulu. Bisa diusut, tapi kehilangan temen gitu kan? Ya. Nah, itu salah satunya. Nah, teman-teman juga banyak mungkin kasus mau join sama teman. Bisnis apapun depan ya. Kalau join bisnis dengan teman itu tadi tetap harus dikemas dengan profesionalisme. Pertama ya perencanaan harus matang, kedua dari segi harga harus sesuai, jangan sampai kita rugi, teman juga harus enak, puas segala macam. Jadi win-win solution ya. Pesannya yang mau disampaikan ya kira-kira ke teman-teman ide apa tuh dari kasus kayak yang iya betul. Kalau bisnis itu harus, apalagi dengan teman dekat, harus perencanaan harus jelas dulu, kemudian biaya dari harga kesepakatan dua belah pihak. Jangan sampai kita rugi. Kesepakatannya harus clear kan. Jangan sampai dengan teman gampang ke depannya, tapi terjadi di akhir ada masalah seperti itu. Entah dari segi pembangunannya, entah dari segi keuangannya dan lain-lain gitu. Nah, kalau teman-teman ide gimana nih? Yang punya pengalaman bisnis sama teman bangkrut, komen aja nggak apa-apa. Komen aja ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.